Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Dr. Andes Retno Widyastuti. Yang terhormat Wakil Bidang Akademik dan Staf Bapak Sagam, Wakil Bidang Kesiswaan dan Humas Bapak Ahmad Nawawi, Wakil Bidang Sarana Prasarana dan Administrasi Bu Sri Haryati MS. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke seminar pencegahan HIV atau AIDS yang dibawakan sendiri oleh Pak Hakim Munafi. Untuk masuk di bagian acara pertama, sesi pertama di sini, marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini diawali dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara pertama adalah kata sambutan dari Wakil Bidang Kesiswaan Ahmad Panawawi. Waktu diberikan. Terima kasih atas waktunya Ibu Margareta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMA 15, Ibu Dr. Angga Retno Widyastuti. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sagam selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik. Yang saya hormati Ibu Sri Haryati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana dan Administrasi. Yang saya hormati Bu Margareta, Staf Bidang Kesiswaan dan Kehumasan, serta Bapak Hakim Munafi yang akan melaksanakan kegiatan seminar pencegahan HIV/AIDS untuk pelajar, khususnya adalah pelajar SMA Negeri 15 serta anak-anakku sekalian kelas 11 SMA Negeri 15 Jakarta yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Kita masih bisa berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan seminar pencegahan HIV/AIDS yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Hakim Munafi selaku narasumbernya. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Peserta seminar pagi hari ini adalah momen penting di mana kalian di kelas 11 untuk tingkatan jenjang SMA sangat perlu untuk mengetahui terkait dengan apa sih itu HIV/AIDS gitu ya, karena penyakit ini sampai saat ini di samping penyakit menular, HIV/AIDS juga adalah merupakan penyakit yang menjadi momok juga buat manusia gitu ya, bahkan juga adalah nomor sekian terkait dengan kematian gitu ya. Jadi HIV ini penyakit menular, mungkin sebagian besar sudah tahu juga. Ikuti seminar ini sampai selesai. Nanti Pak Hakim Munafi akan menyampaikan materi terkait dengan apa sih HIV lebih detail dibanding saya akan disampaikan gitu ya. Mungkin nanti sampai dengan bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara penularannya, nanti Pak Hakim Munafi akan menyampaikan terkait dengan pencegahan HIV/AIDS ini ya. Tolong dengarkan secara sama, yang serius, fokus, tapi santai ya kan, nggak perlu tegang juga. Kalaupun nanti ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Jadi kita kalau bicara terkait HIV, seks bebas dan sebagainya, itu bukan hal yang tabu buat anak SMA, tetapi jadi pembelajaran ya, bahwa hal-hal demikian ini semuanya kalau kita menyimpang, hasilnya pasti akan negatif yang ada di diri kita. Seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila kata-kata kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu kita masuk ke seminar pencegahan HIV atau AIDS yang dibawakan oleh Pak Hakim Munafi. Terima kasih atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ketua Panitia Pelaksana, mohon izin kepada Bapak Ahmad Nawawi selaku mewakili Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Selamat pagi. Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa berkumpul di ruang API dalam keadaan sehat walafiat. Apakah ada yang sakit? Tidak, berarti semuanya sehat. Karena kantong sakunya juga sehat. Ya kan pagi, kalau masih pagi kan belum jajan, jadinya masih tebel kan kantong sakunya. Oke, untuk hari ini di ruang ini akan saya sampaikan terkait kegiatan seminar pencegahan HIV atau AIDS. Ya, sudah lihat di papan depan di layar monitor bahwa apa itu HIV, apa itu AIDS. Ya, nah sebelum panjang lebar saya menyampaikan, maka kalian sebagai pelajar SMA Negeri 15 Jakarta harus paham betul apa itu penyakit HIV atau AIDS. Jangan sampai ini terjadi sama diri kalian. Jangan sampai ini terjadi sama keluarga kalian. Jangan sampai ini terjadi di lingkungan masyarakat tinggal kalian. Nah, ini penting harus dipahami. Nah, siapa yang nanti akan menyampaikan di masyarakat dan di keluarga kalian? Ya kalian ini. Ya, betapa bahayanya penyakit HIV atau AIDS. Adakah yang pernah merasakan demam? Adakah yang pernah merasakan demam? Nah, yang merasakan demam bagaimana? Enak atau tidak? Itu baru demam. Ya, baru demam sudah tidak merasakan nyaman, tidak enak dan seterusnya. Apalagi kalau sampai mengidap penyakit HIV atau AIDS. Ya. Jadi kita semua harus sadar diri betapa pentingnya kebersihan dan budaya hidup sehat kepada diri kita sendiri. Oke? Apa itu HIV? Adakah yang sudah tahu arti HIV? Human Immunodeficiency Virus. Ya. Ternyata kelas 11 ini sudah paham semua arti singkatan dari HIV. Hanya yaitu human. Ya, artinya apa? Manusia. Human, manusia. Jadi yang terkumpul semua di sini ini adalah manusia yang punya 2 kaki, 2 telinga, 2 mata dan seterusnya, ya, manusia. Ini apa? Immunodeficiency. Artinya penularan kekebalan tubuh. Di dalam tubuh manusia itu punya kekebalan tubuh yang mana kalian harus jaga, ya, kekebalan tubuh ini. Bentuknya apa? Sebuah virus, tapi virusnya yang kuat, yang positif, ya. Dia kebal dari segala macam virus. Nah, berikutnya yang hanya apa? Artinya virus, ya. Jadi di dalam tubuh kalian ada virus positif, yang mana itu akan menangkis semua segala virus yang negatif. Itu harus dijaga dari virus negatif. Virus negatifnya yaitu virus HIV ini, ya. Jangan sampai virus negatif ini bisa mengalahkan virus kekebalan tubuh kalian yang sudah kalian jaga, ya. Jadi HIV adalah nama virus yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. Kalau kekebalan tubuh di dalam diri kalian itu turun drastis, maka gampang terserang penyakit. Ya, salah satunya adalah penyakit yang berbahaya yaitu HIV. Apa itu AIDS? Ada yang tahu? Hanya apa? Hanya apa? Acquired. Ya, artinya adalah didapat. Ya, I-nya apa? Imun yang ada di dalam diri kalian. Artinya sistem kekebalan imun. D-nya apa? Defisiensi, artinya kekurangan. Ya. S-nya apa? Sindrom, artinya kumpulan gejala penyakit. Nah, ini rangkaian dari beberapa penyakit virus yang masuk ke dalam tubuh kamu. Ya, jangan sampai virus-virus negatif ini menguasai imun atau virus positif kekebalan tubuh kalian, bisa terserang penyakit ini. Ya. Jadi AIDS adalah kumpulan gejala penyakit
akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang didapat dari orang lain. Ya, jadi jangan sampai terjangkit atau terserang dalam tubuh kalian. HIV adalah virus yang menyebabkan AIDS. HIV adalah virus yang menyebabkan AIDS. Pertanyaannya, apakah yang terserang penyakit HIV itu pasti AIDS atau sebaliknya yang terserang penyakit AIDS itu pasti HIV? Ayo. Hah? HIV pasti AIDS. HIV pasti AIDS. Belum tentu, ya. Kalau manusia terserang HIV itu dia belum tentu AIDS. Tapi kalau yang sudah terserang AIDS pasti dia. Contoh faktanya, kelas 11 pasti sudah pernah melalui kelas 10. Kelas 10 itu bayangkan itu HIV. AIDS-nya adalah kelas 11, ibarat kata gitu. Jadi yang terserang penyakit AIDS sudah pasti HIV. Tapi yang punya penyakit HIV belum tentu AIDS. Bisa dipahami? Seperti itu. Jadi orang yang positif mengidap HIV artinya orang yang di tubuhnya terdapat virus HIV, hanya HIV, ya. Maka kita harus jaga selalu kebersihan. HIV positif tidak berarti AIDS, yang seperti tadi saya bilang, ya. Divonis oleh dokter, kamu punya penyakit mengidap HIV, ya HIV aja, tapi belum tentu AIDS, gitu, ya. Karena yang tadi saya bilang bahwa di dalam kekebalan tubuh manusia harus dijaga, jangan sampai lemah. Gejala ketika seseorang mengidap HIV positif, ini gejalanya. Yang pertama adalah demam. Pernah merasakan demam? Jangan dipandang sepele. Demam itu harus selalu dicek kepada dokter, ya. Demam tinggi hingga mencapai 102 Fahrenheit, bukan Celsius lagi, ya. Seperti itu. Yang berikutnya sering merasa lelah, ya. Sering merasa lelah dan lesu. Yang biasanya perasaan cuma aktivitasnya jalan, makan, pulang, tapi kok sering lemah, lesu, capek dan segala macam. Terus indikasinya demam, ini harus segera cek kontrol ke dokter, ya. Ya mudah-mudahan tidak mengidap penyakit HIV. Berikutnya timbulnya kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening nih yang biasanya akan ada tanda-tandanya kalau ada kelenjar getah bening ini. Terus berikutnya sakit tenggorokan dan sakit kepala. Tipes salah satunya adalah sakit tenggorokan dan sakit kepala, itu ada, ya, kalau penyakit tipes. Nah, jangan sampai kamu menyepelekan, mengabaikan sakit tenggorokan dan sakit kepala, harus kontrol. Berikutnya timbul benjolan-benjolan merah di sekitar tubuh, ya, nanti dikiranya jerawat lagi, ya kan? Padahal itu adalah gejala-gejalanya nih, jangan sampai, ya. Jadi timbul gejala-gejala merah itu harus diperiksakan ke dokter. Ini kenapa dok kok tiba-tiba gejala timbul merah? Apa jerawat atau DBD? Ya kan? Harus bisa membedakan nanti. Makanya diperiksakan ke dokter. Berikutnya diare yang berkepanjangan, mencret terus, ya kan? Bentar-bentar mules, bentar-bentar ke kamar mandi, ya kan? Mencret, seros, gitu kan? Ya kan? Udah selesai, selang 1 menit, mules lagi. Nah, ini harus segera. Berikutnya penurunan berat badan secara drastis. Yang tadinya 80 kilo tiba-tiba jadi 30 kilo, drastis, sangat drastis, ya kan? Jadi yang badannya ringan-ringan ini harus selalu cek timbang badan minimal sebulan sekali, ya. Jangan sampai penurunannya drastis. Berikutnya infeksi jamur pada kulit dan kerongkongan, ya. Di kulit kalian kalau ada jamur semacam kayak panu, kadas, itu kan jamur tuh, ya, penyakit kulit. Itu juga jangan sampai kalian mengidap di kulit kalian penyakit jamur seperti itu. Nah, ini adalah gejala-gejala ketika seseorang mengidap HIV. Kalau ada semua dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini, maka kemungkinan dia mengidap HIV. HIV apa? Positif, ya. Pak, kalau bagaimana kalau cuma 4 gejala doang? Belum tentu. 5 gejala doang belum tentu. Tapi kalau udah semua, kemungkinan HIV positif.
tertular HIV? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Bagaimana kita tertular HIV? Kita dapat tertular dari siapapun yang di tubuhnya ada HIV. Berarti HIV penyakit menular tidak? Ya. Salah satu penyakit menular HIV. Siapapun. Baik, makanya yang saya bilang, kamu harus bisa menjaga diri, lingkungan kamu, keluarga kamu harus selalu menerapkan budaya hidup sehat. Yang pertama misalnya bersenggama dengan orang yang terinfeksi. Apakah kamu tahu siapa yang terinfeksi? Tidak ada yang tahu. Ya, maka dari itu jangan pernah kamu bersenggama. Tahu bersenggama? Tahu bersenggama? Bersenggama itu melakukan hubungan lain jenis. Itu bersenggama. Nah, bahasa kaliannya adalah berhubungan seksual. Jangan pernah ya bersenggama dengan. Jadi kalau kamu melakukan bersenggama itu yang sudah halal saja dan yang sudah benar-benar sehat. Makanya nanti tolong ya yang laki-laki kalau mau nikah, nggak mau nikah ya sebelum bersenggama, tolong dicek dulu ke dokter. Apakah pasangan kamu itu sehat? Sebaliknya yang perempuan sama. Calon suamimu nanti cek dulu kesehatannya ke dokter. Apakah benar-benar sehat? Biasanya ini bagian dari salah satu syarat untuk melakukan pernikahan atau pendaftaran pernikahan, harus menyertakan cek kesehatan dari dokter. Jangan sampai mengidap penyakit HIV. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Ya, jadi harus benar-benar cek ke dokter. Ya, sudah cek semua belum? Yang laki-laki? Sudah. Sehat ya? Daus sehat, Daus? Cek ya. Ya, nanti jangan lupa meskipun belum menikah Pak, saya belum masih nanti lama ya nggak apa-apa kalau mau cek juga apakah saya terindikasi HIV atau tidak. Ya, tidak ada salahnya untuk cek. Berikutnya adalah contoh pengidap tertular HIV adalah memakai jarum suntik bergantian dengan orang yang terinfeksi. Nah, yang biasanya di lingkungan masyarakat yang tato-tato itu kulit-kulitnya itu kan menggunakan jarum. Kalau kamu bertato, jangan menggunakan jarum sembarangan. Kalau kamu sakit di rumah sakit juga pastikan steril jarumnya. Suster datang memberikan obat bius atau obat penambah imun yang sifatnya menggunakan jarum suntik, pastikan jarum suntiknya steril, yang masih baru, yang belum dibuka. Dan itu kamu saksikan. Jadi susternya memberikan tusukkan jarum ke kulit kamu, ke badan kamu, itu pastikan susternya merobek segel jarumnya di depan kamu. Jadi itu masih steril, ya. Jangan tiba-tiba langsung ditusuk-suntikkan jarum ke badan kamu. Jarum suntiknya sudah terlepas dari steril, ya. Nanti tanya ke dokternya atau ke susternya. Terus jarumnya kok sudah tertanam di suntik gitu. Itu steril kan? Steril. Oh, ya saya nggak percaya dok. Terus tolong ganti jarumnya lagi gitu. Harus antisipasi. Jangan main pasrah aja, apakah kamu sakit disuntik iya aja kan gitu ya. Karena di rumah sakit juga harus mengutamakan prioritas sterilisasi, kebersihan. Terus yang bertato, jangan sampai ya tato tersebut bekasnya orang, jarumnya, ya. Misalnya bekasnya si Pak Ijo dipakai di jarumnya di tato di kulit kamu misalkan, ya. Tapi saran saya tidak usah bertato, ya. Daripada kamu riwayat jarum tersebut tidak tahu, mendingan nggak usah bertato. Ya, kalau mau bertato gunakan ballpoint aja. Tuh, udah, ukir tuh kulit kamu yang bagus. Mau bunga teratai, mau bunga apa kan ya kan? Nah, bunga mawar boleh. Berikutnya, terlahir dari ibu yang terinfeksi atau disusui oleh ibu yang terinfeksi. Ya, adakah di sini ibunya yang terinfeksi? Alhamdulillah kalau tidak ada. Semua ibunya sehat walafiat. Ya. Dulu kamu masa kecilnya pasti pernah menyusu kepada ibumu. Menyusu kan? Belum menyusui kan? Belum menyusui. Nah, susu dari ibumu atau ASI itu sehat. Maka dari itu kalian yang sudah pernah disusui oleh ibu kalian, alhamdulillah sampai detik ini sehat.
Maka dari itu kalau misalkan tetangga kalian ada yang terinfeksi HIV, maka jangan boleh menyusui, bisa terinfeksi nanti. Ya, suaminya menyusui, menyusu apa menyusui? Ya, jawabannya. Berikutnya, transfusi darah. Nah, ini biasanya kalau pendonor darah, terus di rumah sakit butuh donor darah atau kalian pendonor darah, ingat darah kalian pun juga kalau yang punya penyakit HIV itu akan menular. Maka dari itu sebelum kamu donor darah atau diambil darah kalian untuk didonasikan, baiknya kamu pahami dulu riwayat kalian. Ya, kalau seandainya ada yang indikasi penyakit HIV, ya jangan mendonorkan darah. Ya, tidak boleh. Nanti melanggar kriminalitas atau ada undang-undangnya, tidak boleh. Dan biasanya sebelum itu juga dicek dulu sama dokter tes darah. Berikutnya, tahukah kamu HIV tidak menular melalui apa? Kesalahan. Jadi kalau ada yang misalkan si Paijo dia mengidap HIV dan kamu tahu bahwa si Paijo ini mengidap HIV, apakah kamu mau berjabat tangan? Harus iya, karena itu tidak menular. Ya, digigit nyamuk juga tidak menular. Tinggal serumah dengan Paijo tersebut atau di keluarga kalian ada yang mengidap, tidak akan menular. Jadi tetap harus bersosialisasi yang baik. Berciuman. Penyakit yang lain ular. Seandainya kamu punya pacar yang belum tentu menjadi suami kamu, terus kamu berciuman dengan pacar kamu, sedangkan pacar kamu mengidap HIV, ya, ini contoh. Lagi gimana mah? Berpelukan, ya, kalau hanya berciuman berpelukan itu tidak menular. Terus makan bersama atau sepiring berdua, itu juga tidak bertiga. Yang biasanya kalau jam istirahat, nah, tanya dulu temannya, meskipun dia mengidap HIV belum tentu menular, tidak apa-apa. Ya, jadi kamu harus memahami penyakit HIV yang tidak bisa ditularkan melalui kegiatan tersebut. Mengapa kita perlu mengenal HIV dan AIDS? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Karena penting untuk kesehatan kita. Oke, kita lihat. Mengapa kita perlu mengenal HIV atau AIDS? AIDS adalah penyakit berbahaya yang mematikan. Kita harus pahami. Ya, AIDS adalah penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan. Sampai detik ini belum ada obatnya untuk penyembuhan ataupun vaksinnya belum ada sampai detik ini. Mudah-mudahan dari kalianlah bisa pencetus obat HIV. Ya, mudah-mudahan. Makanya belajar yang rajin, ya, belajar jangan tidur terus di kelas. Ya. Berikutnya, AIDS dapat menyerang semua orang tanpa pandang bulu. Ya, jadi siapapun bisa terserang AIDS. Berikutnya masa inkubasinya lama, antara 5 sampai 10 tahun. Ya, jadi kamu bisa dikarantina bertahun-tahun nih. Mudah-mudahan kalau setelah dikarantina sembuh lah, kalau belum juga repot kan gitu. Ya. Berikutnya, biasanya orang yang memiliki virus HIV tidak diketahui oleh dirinya sendiri maupun orang lain bahwa dirinya mengidap virus HIV karena dia tampak sehat dan merasa dirinya sehat. Seperti layaknya kamu. Sehat nih, Pak, saya sehat. Belum tentu, makanya cek ke dokter. Apakah kamu mengidap penyakit HIV? Nah, gitu ya. Jadi HIV AIDS itu sampai detik ini belum ada obatnya. Jangan sampai terserang penyakit virus HIV dan AIDS. Bagaimana sikap kita terhadap pengidap virus HIV dan penderita AIDS? Kita jangan sampai perlakukan penderita HIV secara tidak manusiawi. Kita harus memperlakukan secara manusiawi, memanusiakan manusia. Oh, si Pak Ijo ngidap HIV, kucilkan saja. Jangan, kasihan ya. Belum tentu dia menularkan ke kamu. Ya, tetap berteman dengan baik, jangan pernah dikecilkan. Beri dukungan, support, motivasi untuk dia sembuh seperti itu. Anjurkan penderita untuk selalu memeriksa diri ke petugas kesehatan. Ya, jadi jangan
tidak mengingatkan. Kita sebagai teman yang baik, kita sebagai teman yang solid harus selalu mengingatkan ke teman kita yang mengidap penyakit ini, ya. Jangan sampai dia lalai. Bimbing ke jalan agama agar tetap percaya diri dan yakinkan taubatnya diterima Tuhan dan tetap beramal baik hingga akhir hayatnya. Biasanya yang sudah merasakan atau mengidap penyakit ini, dia akan drop, dia akan imunnya akan turun, dia akan stres, dia akan apalagi, ya kan, semangatnya untuk hidup udah berkurang. Karena apa? Obatnya susah, belum ada sampai detik ini. Makin lama kalau obatnya belum sembuh, maka akan meninggal. Maka dari itu kamu harus semangati dia, ya, yakinkan bahwa mereka yang mengidap penyakit ini percaya diri untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya, kepercayaan terhadap agamanya dan seterusnya, ya. Berikutnya adalah selalu memberikan motivasi kepada penderita HIV. Berikan motivasi, semangat, ya. Contoh kecil, teman kamu misalkan mengidap bukan tipes, dia pasti akan demam tinggi dan seterusnya. Kamu motivasi dia, kamu ingatkan untuk berobat, ya. Kamu antarkan dia pulang, ya. Jadi itu adalah teman yang best friend, ya, teman yang peduli terhadap temannya, memanusiakan manusia. Kata-kata keluar. Iya. Berikutnya cinta. Nah, ini, ya. Punya rasa cinta semua? Punya rasa cinta semua? Apa ya Pak? Rasa cinta. Rasa cintanya apa? Iya. Cinta berikan ruang buat mereka. Jadi yang mengidap penyakit HIV harus selalu diberikan ruang cinta. Cintai aku jangan. Nah, ya. Dengan cinta maka kita akan mampu menyentuh dan memeluk mereka. Jadi kalau kita respect dengan cinta, maka si pengidap, oh silakan Bapak Edi. Nah, tidak ada kekurangan. Selamat datang kepada Bapak Edi. Siapa? Jadi dengan cinta kita bisa memberikan pelukan hangat, ya, terhadap pengidap penyakit HIV. Dengan cinta marilah kita jalani bersama hidup yang tiada seorang pun tahu batasnya. Biarlah kematian tetap menjadi misteri, marilah kita tetap bermimpi dan berjuang meraihnya. Selama ada detak jantung dan selama itu pula setiap manusia berhak memiliki dunia. Ini adalah kalimat syair, puisi dan seterusnya yang bisa memotivasi pengidap HIV dan AIDS. Berikan yang terbaik untuk teman kalian yang menderita penyakit tersebut, ya. Jangan dikucilkan. Oke. Terima kasih. Dari sini ada pembahasan. Dari yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Oh iya, Zahra, silakan. Zahra, ya? Zahra, silakan. Mau nanya apa, Zahra? Terima kasih kepada Pak Hakim Nafi atau kerap dipanggil dengan Pak Alek telah mengizinkan saya untuk bertanya. Nah, pertanyaan saya, saat peringatan Hari AIDS sedunia, apakah ada simbol pita merah? Nah, arti dari simbol pita merah itu apa ya Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih atas beri aplaus untuk Zahra menanyakan terkait simbol pita merah kalau peringatan Hari AIDS sedunia. Tanggal berapa ada yang tahu? Memperingati Hari AIDS sedunia sebentar lagi. Hah? 25 November mah Hari Guru. Bulan depan. 1 Desember Pak. 1 itu adalah Hari AIDS sedunia. Maka dari itu ada simbolnya, biasanya ada pita merah. Pertanyaannya adalah simbol pita merah menandakan solidaritas, ya, bagi para penderita HIV maupun AIDS. Alasan pemilihan warna merah karena
merah adalah warna darah. Darah kita merah. Tempat virus HIV atau AIDS berkembang. Maka HIV atau AIDS ini melalui darah. Maka di simbolnya adalah pita merah. Pita merah bagaikan darah kita. Adakah di sini darahnya selain merah? Abu-abu darahnya Ahmad. Sejak kapan darahnya abu-abu? Jadi manusia semuanya darahnya merah. Baik orang Eropa maupun orang Papua, ya kan? Tetap darahnya kita manusia semuanya merah. Seperti itu. Ya. Jadi kenapa simbolisnya menandakan Hari AIDS sedunia adalah pita merah? Karena melambangkan darah kita warna merah dan melambangkan solidaritas ya kepada penderita HIV atau AIDS. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Oh iya, siapa namanya? Silakan. Terima kasih Pak Alfred, saya akan bertanya, apakah virus HIV ini dapat disembuhkan? Pasti. Ya. Namanya siapa tadi? Zahra Fatimah. Beri aplaus untuk teman kalian. Pertanyaannya bagus. Apakah penderita HIV atau AIDS ini bisa disembuhkan? Nah, bisa nggak? Bisa tidak? Penderita penyakit HIV ini susah untuk disembuhkan. Ya, saat ini sampai detik ini dokter spesialis pun juga belum bisa menemukan sebuah obat yang menyembuhkan atau meminimalisir penderita HIV atau AIDS. Ya, sampai ke tingkat dunia pun juga masih belum bisa karena ini benar-benar ganas, virusnya ganas, ya, virusnya ganas dan susah obatnya. Maka dari itu kita harus selalu bisa menjaga kesehatan, harus tahu apa, siapa, bagaimana lawan jenis kita, ya. Maka dari itu kita meskipun terasa sehat belum tentu kita sehat. Kita benar-benar sehat harus selalu rutin cek kepada dokter, ya, sebulan sekali minimal, ya. Apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang terjadi dalam darah kita, apakah mengandung penyakit HIV, kan gitu, ya. Jadi saat ini belum bisa disembuhkan dan belum ada obatnya, ya. Kalau pengobatan yang ada saat ini baru dapat menurunkan jumlah virusnya saja yang ada di dalam darah, ya. Jadi kalau penderita HIV atau AIDS darahnya adalah terindikasi penyakit ini hanya bisa diturunkan kadarnya saja, tapi belum bisa disembuhkan. Maka dari itu kita harus mawas diri dan jaga kebersihan, jaga pertemanan ataupun berhubungan dengan siapa dan siapa kita harus jaga dari sekarang. Seperti itu ya Fatimah ya. Oke, berikutnya ada yang lagi mau ditanyakan? Oh iya, siapa namanya? Ini mas-mas yang datang sekali. Terima kasih. Terima kasih Bapak Alfred sudah memberikan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya, apakah jarum tato bisa dapat menurunkan HIV? Ya, terima kasih. Baik, jarum tato apakah bisa menularkan HIV? Meskipun jarum tatonya itu keluar tintanya, ya kan? Di sini yang tadi saya sudah jelaskan bahwa seluruh jarum, entah itu jarum suntik, jarum tato, jarum apapun yang jenis jarumnya, itu bisa menularkan HIV. Ya, kan jarum disuntikkan, setelah itu dicabut. Nah, pasti ada bekas, ya, yang tadinya sebuah darah ataupun sebuah lendir yang dari dalam tubuh kalian itu. Nah, itu kan nempel di jarum tersebut. Kalau jarum itu ditusukkan kepada kalian, maka akan mengakibatkan tertular. Ya, meskipun jarum tato itu ada tintanya, tapi bukan masalah tintanya, tapi jarumnya. Ya, lebih baik tidak usah bertato lah, tidak usah dekat-dekat dengan jarum lah. Ya, jarum tato yang tidak sterilisasi dengan baik dapat menjadi media penularan virus. Itu yang saya jelaskan adalah bagian dari media, jarumnya.
Jangan sampai kalian ditusuk tubuhnya menggunakan jarum yang tidak steril. Pokoknya kalau sakit di rumah sakit, di puskesmas ataupun darah seterusnya yang terkait dengan jarum, jangan sampai kalian tidak tahu riwayat jarum tersebut. Minimal dibuka segelnya di depan kalian, berarti itu steril. Jelas ya? Jelas? Maka dari itu kamu harus selalu ingatkan ke keluarga kamu yang biasanya sering suntik, ya, periksa ke puskesmas, disuntik dan segala macam. Ingatkan harus steril jarumnya, seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Beri aplaus untuk teman kalian yang sudah menanyakan. Oke? Hari ini kita cukupkan untuk seminar kegiatan pencegahan HIV atau AIDS. Mudah-mudahan dari sosialisasi kegiatan seminar ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penyakit HIV dan AIDS ini benar-benar berbahaya. Jangan sampai terjadi sama diri kita maupun lingkungan kita. Kalau ada teman kita yang mengidap penyakit ini, maka kita tetap harus memberikan motivasi, berikan kepercayaan diri mereka, kembalikan semangat mereka, memanusiakan manusia, cintailah mereka, jangan dikucil. Bisa dimengerti? Dengan kegiatan ini maka jangan sampai kita tidak menerapkan atau mengingatkan kepada keluarga kita. Saya minta tolong bantuannya di setiap tempat wilayah masing-masing harus diinformasikan terkait setelah kegiatan itu. Jadi jangan sampai tidak ada yang tahu, jangan sampai ada yang mengidap penyakit tersebut. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku narasumber seminar pencegahan HIV atau AIDS. Dari saya kurang lebihnya kalau ada salah tutur kata yang menyinggung dari beberapa pihak, mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas seminar pagi ini dari Pak Hakim Munafi. Ini pesan buat kita semua yang hadir di sini. Mulai dari sekarang kita belajar hidup sehat, saling menjaga kebersihan dan sebagainya supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang sudah sampai di titik akhir ya. Jadi acara kita yang terakhir sekarang adalah kita tutup seminar pagi ini dengan doa penutup. Pak Hedi, silakan pimpin doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan seminar pencegahan HIV AIDS oleh Bapak Hakim Munafi telah selesai. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, bapak, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, semua terhindar dari sakit dan penyakit. Semuanya diberikan nikmat umur panjang dengan sehat walafiat, banyak rezeki halal barokah, semuanya untuk ibadah. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin sholihah biridhoillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan lillahi hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li masayyihina walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawwil umurana wa sahih sadana wa qih hajatana. Allahumma ja'al hazihil manzilah SMA Negeri 15 Jakarta manzilatan mubarakah rahmah maghfirah. Allahumma ja'al auladana waj'al talamithana min ahlil ilmi wa ahli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya sudah selesai acara seminar pagi